Surya Paloh, Ketua Umum Nasdem, baru saja bertemu dengan Prabowo Subianto sebagai Presiden Republik Indonesia terpilih yang akan memimpin 2024 bulan Oktober nanti pasca Purna Jokowi. Yang menarik, saya mau melihat bahwa kedatangan Surya Paloh dan Nasdem ini ke Prabowo Subianto mengajukan diri untuk menjadi bagian dari pendukung Prabowo Subianto. Mudah memang menyatakan untuk mendukung, tetapi mudah juga untuk menyatakan tidak mendukung. Saya melihat gerak politik dari Nasdem ini bagaikan gerak politik oportunis yang mencari keuntungan. Kita mengetahui Nasdemlah yang pertama sekali menjadi oportunis yang mengusulkan Anies Baswedan karena dilihat Anies Baswedan punya peluang untuk menjadi capres pada saat itu. Namanya sedang tenar ketika menjabat Gubernur DKI Jakarta. Dan Nasdem ingin mengambil keuntungan dari ketenaran Anies Baswedan. Dan itu benar-benar dilakukan. Dan Nasdemlah yang pertama sekali mendeklarasikan diri untuk maju mengusung Anies Baswedan. Dan ini adalah sebetulnya deklarasi perang juga terhadap Prabowo Subianto yang sudah dipastikan akan maju menjadi calon presiden. Andaikan Nasdem punya hati terhadap Prabowo, tentu mereka tidak akan gegabah pada waktu itu mengusulkan Anies Baswedan. Tapi inilah seni berpolitik, indah untuk dicermati, indah untuk dilihat. Nah, sekarang giliran Surya Paloh mendatangi Prabowo Subianto, mengajukan diri untuk menjadi partai bagian dari kemenangan Prabowo Subianto. Menyatakan mendukung adalah perkara mudah. Tetapi apakah Prabowo Subianto akan menerima mereka menjadi bagian dari kabinet nanti sebagai bagian pendukung? Belum tentu. Kita mau melihat analisisnya. Sejauh mana sebetulnya Nasdem akan dibutuhkan oleh partai koalisi dari Prabowo Subianto. Kalau melihat angka dari parlemen yang akan mendukung Prabowo Subianto, sebetulnya cukup besar. Dan bahkan bisa untuk melakukan banyak gerakan politik, tetapi belum bisa untuk menjaga posisi aman Prabowo Subianto dalam pemerintahannya ke depan. Karena kalau semua partai koalisi 01 dan 03 berada di luar pemerintahan, maka hampir bisa dipastikan Prabowo Subianto akan kesulitan mengayuh sepeda pemerintahannya, kesulitan mendayung perahu pemerintahannya ke depan. Nah, tentu Prabowo Subianto pasti akan mencari teman yang dibutuhkan dan penting untuk mengisi ruang kosong yang masih tersisa di koalisi Prabowo Subianto. Nah, Nasdem bukan partai politik yang pas, cocok dan tepat untuk itu. Tidak sama sekali. Kenapa? Ada besar hambatan yang akan dihadapi oleh Nasdem. Nasdem ini hampir sama dengan Golkar, hampir sama juga dengan Gerindra. Bahkan kalau kita boleh katakan ini adalah partai yang tadinya satu induk, berasal dari Golkar semua. Maka kekuatan grassroots-nya sebetulnya sama. Tidak terlalu dibutuhkan oleh Prabowo. Tidak terlalu dibutuhkan oleh Prabowo. Saya garis bawahi lagi, tidak terlalu dibutuhkan oleh Prabowo. Nah, partai apa yang dibutuhkan oleh Prabowo? Yang dibutuhkan oleh Prabowo, paling dibutuhkan Prabowo adalah dua partai yang ingin diajak. Bukan ingin, tetapi yang perlu diajak dan kebutuhan untuk diajak, yaitu PDI Perjuangan dan PKB. PKB mewakili kekuatan ormas Islam terbesar di Republik ini, yaitu Nahdlatul Ulama. Pemilih PKB rata-rata adalah akar rumput Nahdlatul Ulama. Maka ormas ini sangat dibutuhkan untuk menjaga stabilitas pemerintahan Prabowo ke depan. Kemudian PDI Perjuangan. PDI Perjuangan ini adalah partai oposisi yang pernah menjadi oposisi dan membuat tidak nyenyak tidurnya SBY ketika PDIP menjadi oposisi. Kita melihat bagaimana ketika PDIP menjadi oposisi di era SBY. Berapa kali hak angket muncul. Itulah keganasan PDIP dalam beroposisi. Dan tentu Gerindra mengetahui ini. Maka Gerindra tidak ingin berhadapan dengan PDIP sebagai oposisi. Maka saya percaya Prabowo akan berusaha menarik PDIP untuk menjadi bagian utama dari koalisi ini nanti. Selain karena kursi Ketua DPR RI akan berada di tangan PDI Perjuangan. Karena PDI Perjuangan adalah pemenang pemilu. Nah, ini tentu akan membuat bahwa menurut saya Prabowo hanya membutuhkan
PDI Perjuangan dan NU untuk bergabung di koalisinya. Sementara partai-partai yang lain mungkin silakan dalam hatinya, oke silakan mendukung, silakan Anda mendukung, kami tidak menolak. Tetapi kalau soal jatah kekuasaan tentu akan sangat dibatasi dan terbatas. Mungkin saja contohnya Nasdem kalau ujung-ujungnya diterima menjadi pendukung, ya mungkin dapat jatah ya seperti Hanura sekarang lah di pemerintahan Jokowi cuma dapat ketua perlindungan TKI, ya kan? Nah inilah situasi realnya. Maka saya bilang kalau apa yang dilakukan oleh Surya Paloh kemarin hanya berusaha untuk masuk di dalam pemerintahan Prabowo, belum tentu akan bisa. Tergantung semua sikap PDI Perjuangan nanti, apakah PDI Perjuangan mau bersama-sama dengan Prabowo atau tidak. Tapi kalau PDI Perjuangan tidak mau bersama dengan Prabowo, maka Nasdem akan diterima oleh Prabowo. Tapi kalau PDI Perjuangan mau, maka Nasdem tidak punya kesempatan untuk duduk bersama-sama di kabinetnya Pak Prabowo. Jadi ini soal kebutuhan politik Pak Prabowo Subianto. Nasdem tidak terlalu dibutuhkan dan tidak terlalu berpengaruh. Maka saya pikir, ya ini Nasdem terlalu murahan harga dirinya dan langsung ojok-ojok datang ke Prabowo. Padahal Nasdem lah yang pertama sekali mendeklarasikan diri untuk melawan Prabowo dengan cara mendeklarasikan Anies Baswedan. Kalau Nasdem punya hati terhadap Prabowo, tentu dia tidak akan gegabah mendeklarasikan Anies Baswedan yang sehingga membuat peta politik kita kacau balau seperti sekarang ini. Ini analisis saya. Prabowo tidak terlalu butuh Nasdem. Yang Prabowo butuhkan adalah PDI Perjuangan dan PKB. Karena mereka mewakili dua segmentasi suara yang sangat berpengaruh untuk mendukung kondusivitas perjalanan pemerintahan Pak Prabowo ke depan. Jadi Nasdem, jangan senang dulu.